Nah, masing-masing agamanya Islam semua ya? Ya udah. Wah, 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 wah. Ya. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa dengan bismillah. Membuka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimatiin. Ini bisa nggak? Ini tuh dua layar. Itu Mbak Aris. Satu. Sudah, jangan marah-marah, tenang. Oke, teman-teman. Jadi sebelum aku memulai Oke, kan kita itu punya kegiatan baru selain kemarin ada tesis itu yang setiap 2 minggu sekali. Rencananya kita akan ada pertemuan untuk penelitian atau pendanaan hibah. Nah, itu bisa untuk semua mahasiswa MSI dan alumni yang berkenan untuk mengajukan pendanaan. Nah, pendanaan ini nanti informasinya boleh sharing-sharing, entah itu dari mahasiswa atau dari dosen, dan kita berkolaborasi untuk menyelesaikan tesisnya. Gitu. Nah, dari situ teman-teman masih mau ada yang dipertanyakan dulu atau sudah jelas? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin bisa kasih contoh Mbak, misalnya apa Belum. Mbak? Oke, mungkin bisa aku kasih contoh ya, teman-teman. Kemarin itu baru kita selesaikan satu proses pendanaan, yaitu dari Nagao. Ini dari Jepang, kalau nggak salah. Itu bisa dipakai ya? Ini. Nah, jadi eh kemarin itu kita baru saja selesai melakukan pendanaan yang Nagao. Alhamdulillah, kita bisa merancang 6 proposal dan sudah tersubmit semua. Nah, pendanaan ini nantinya akan mengajak kolaborasi antara dosen ataupun mahasiswa untuk kita rancang sebagai program nanti ya tesis. Tanpa non tesis, ya sorry, non tesis gitu. Nah, dan juga kita pengennya teman-teman punya pengalaman juga untuk penelitian ataupun pengabdian, supaya teman-teman ketika nantinya mau menjadi akademisi, sudah memiliki pengalaman tersebut. Kurang lebih begitu untuk contohnya teman-teman. Dan mungkin aku langsung mulai aja kali ya. Kita di sini itu ada beberapa ibu. Oke. Oke, teman-teman, di sini Oke, di sini aku udah Oke, teman-teman, di sini aku udah merancang beberapa program pendanaan yang bisa kita masukkan. Selain di Nagao, itu ada kalau di Jepang sama-sama Jepang ada Sumitomo, itu tanggal 31 Oktober. Kemudian ada BRIN, itu sama tanggal 31 Oktober. Kemudian ada GEF, itu 24 Oktober. Dan ada Nusantara tanggal 27 Oktober. Nah, itu semua deadline-nya ada di hari ini, di bulan ini, di Oktober ini. Kemudian, teman-teman, kalau punya rancangan proposal, itu boleh lebih dari satu. Jadi, misalkan mau ngajuin dua, nggak apa-apa, tapi kalau bisa di dosen yang berbeda. Kenapa harus dosen yang berbeda? Kenapa nggak dosen yang sama? Karena untuk proses apply-nya itu tergantung pendanaan. Kalau pendanaannya itu dari Jepang, ada ketentuan harus satu dosen satu proposal. Tidak ada lagi skema untuk boleh di anggota atau apapun. Oh, teman-teman online kedengeran nggak ya? Atau paham nggak ya yang aku jelaskan? Halo teman-teman yang online. Tuh di Paham Kak. Oke, nanti kalau misalkan masih ada yang perlu
belum jelas, mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman. Jadi secara garis besar kita ini di sini adalah tim yang dibentuk oleh program ekonomi untuk bersama-sama mengembangkan pengabdian ataupun penelitian melalui program pendanaan. Nah, program pendanaan ini baik dari Kemendikbud ataupun dari pihak internal luar, pihak eksternal maksudnya. Nah, Boleh nambahin, Mbak? iya boleh Bu. Kalau di apa ini? Mic ya Bu? Mikrofon. Lucu sekali. Kayak loli. Oke, jadi di prodi Magister Ekonomi itu punya target ke depan. Semua mahasiswa itu mengajukan DRTPM. Ya, jadi meskipun itu nggak lolos nggak apa-apa, tapi paling tidak kan sudah ada Mbak Nita kemarin juga berhasil DRTPM, jadi bisa berbagi tips supaya teman-teman yang adik kelasnya itu bisa goal DRTPM. Lalu skemanya bisa beberapa, kalau yang wajib itu yang skema pasca sarjana ya mahasiswa. Nah, penelitian tesis magister itu nggak ada ruginya karena anda semua kan sambil nulis tesis tapi dapat koin gitu loh ya. Jadi kita tidak hanya selesai tesisnya tapi dapat duitnya juga itu. Jadi motivasinya seperti itu. Lalu yang kedua, nanti kalau misalnya ada di RTPM yang punya dosen juga seperti Bu Desi atau Pak Imam, itu teman-teman juga bisa bergabung di situ. Nah, sebenarnya tidak hanya penelitian saja, pengabdian juga. Nah, kalau proposal pengabdiannya pun saya ada contohnya. Saya udah pernah 2 kali goal, dan nanti bisa pakai yang punya saya. Tinggal nanti mau bikin pengabdiannya apa. Tapi saya minta teman-teman semua mahasiswa aktif itu bisa bisa terlibat di situ. Karena itu salah satu poin untuk akreditasi, kita kan pengen reakreditasi unggul ya. Termasuk juga tidak hanya yang mahasiswa aktif, alumni aktif pun juga gitu ya. Jadi alumni nanti kita butuh butuh Mas Anggoro, Mbak Nita, Mas Syadan, Mas Anggi itu untuk Mas Wafi dan Mas Fazri untuk masih terlibat dalam kegiatan yang ada di ME, mendampingi teman-teman mahasiswa yang aktif itu bisa selain goal grant penelitian yang di RTPM, pengabdian di RTPM, termasuk juga nanti kalau ada grant-grant yang dari luar gitu ya. Itu target kita. Saya kira itu ya Mbak Aris. Betul Ibu. Soalnya kalau misalnya kita sendiri dari prodi itu nggak ada kewajiban, nanti cuman intinya ya itu tadi asal ada yang mau gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya prodi itu sebenarnya yang butuh kan Anda bukan kita ya. Tapi prodi juga dapat nilai tambah kalau misalnya teman-teman itu bisa ngajuin grant itu gitu. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Nah, teman-teman menambahkan juga, tadi kan Ibu menyinggung soal DRTPM. Nah, DRTPM ini sebenarnya adalah proyek tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan skema DRTPM. DPPM. Oh, jadi DPPM. Itu proses pendanaannya setiap tahun itu akan dimulai sekitar bulan Januari. Jadi teman-teman nanti bukan sekitar bulan Januari mulai ya, tapi Januari itu sudah punya draft. Kemudian nanti di bulan Februari kita akan mock up bersama. Kalau mock up itu bahasa Indonesia kayak mock up tuh kayak apa Bu? Mungkin ini ya, review bersama teman-teman mau menulis apa, kemudian nanti di Maret awal itu udah bisa upload. Nah, targetnya untuk di RTPM ini adalah mahasiswa yang sudah punya draft. Nah, penulisan draft itu kalau bisa kita mulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Begitu, khusus untuk yang di RTPM, karena memang di RTPM ini salah satu target besar kita di ReachMe, untuk mempermudah teman-teman untuk kelulusan juga. Gitu. Berarti harus disiapkan bulan apa? Desember, Bu. Desember Januari. Desember Januari untuk diajukan di bulan Maret. Nanti Februari kita mock up, jadi revisi-revisi. Oke. Itu Omongan bulan Maret. Maret. Tuh. Iya. Kan ngajuinnya bulan apa? Tapi ini puasa ding ya? Ngajuinnya bulan Maret. Mungkin di bulan April paling. Oh. karena ada puasa juga. Kalau tesis itu 1 tahun. Iya sama. Kayak Indonesia.
Oh, penelitian cuma satu. Oh, nggak ada multi. Oh, Tesis, non tesis. itu juga ada, tapi kalau yang dosen itu biasanya punya mental. Begitu. Tapi kalau tesis berarti yang belum dijalanin. Iya. Belum. Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati Mbak Isti, karena Mbak Isti sudah ini ya, sudah mau lulus. Nanti bisa tetap ikut pendanaan, tapi pakai skema dosen. Nanti pakai dosen muda, dosen doktoral, atau pakai yang fundamental. Jadi kan ada skemanya tuh kalau nggak salah 5 atau 6 ya, aku lupa kemarin. emang aku cek. ono bukti wes disidangkan betul dong. Enggak sih, kemarin cuma ini dosen pembimbing. Iya. Aku waktu itu Ya maksudnya dengan status si istri yang sudah sempro itu kan nggak masalah kan? enggak sih, kemarin tuh surat Pak Inem juga tapi lupa surat apa. Mungkin. Tapi kan hanya sama ujian-ujian toh. Tapi bisa juga. Jadi jangan berkecil hati. Iya betul. Yang penting daftar dulu, jangan berkecil hati. Nggak apa-apa nanti kalau kita misalkan pun belum lolos, nggak apa-apa. Tuh, makanya tadi aku bilang di awal, kalau misalkan teman-teman punya draft lebih dari satu, itu akan lebih baik karena bisa buat jaga-jaga. Untuk anggaran untuk Tapi intinya kita bikin bank proposal. betul, Ya. betul. Kalau misalnya nggak lolos di ini, nanti bisa dimasuk ke yang lain, asalkan misalnya skopnya sama. Betul. Ya. Nah, mungkin sebelum jauh sampai ke DRTPM, karena kita masih di bulan Februari, aku akan mulai dari awal dulu ya teman-teman. Tapi sebentar aku mau ikut foto dulu. Oke. Oh udah. Kamu sudah tadi. Oh aku udah. Oke. Sebentar ya teman-teman, kita nunggu foto-foto. Kamu ngomong aja, kamu di mana? Oke, kita mulai dari yang paling dekat ya teman-teman. Di sini untuk dataran yang paling dekat itu adalah GEF. GEF ini adalah proyek pengabdian. Jadi dia lebih ke skema pengabdian, bukan penelitian. Dan dia rata-rata meminta kita untuk bikin kayak sekolah gitu. Bukan sekolah lah, apa ya? Bisa. Ini kan dua ini sama. Ya, jadi dua layar tadi. Enggak, Nah, ada share screen-nya. oh, mending di share screen ke sana, Mbak. Iya, enggak sih. Apa tadi? Gabut. 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 Oke. Aku jelasin secara singkat aja kali ya. Ini tentang apa gitu kali ya. Ya. Nah, yang GEF ini intinya adalah program untuk pengabdian. Ini bisa untuk pengabdian apapun. Di mana ya? Ini nggak tahu ya, aku lupa ya. GEF ini dari mana? Luar ini. Ini pendanaan luar negeri. Nah, pendanaan paling dekat yang dari dalam negeri cuma Nusantara. Ini kerjasama Indonesia Perancis. Dana yang bisa diajukan sekitar 150 juta per penelitian, 1 tahun, satu periode, tapi 1 tahunnya, 1 tahunnya ini lebih sekitar 15 sampai 18 bulan lah, gitu. Nah, kemudian deadline-nya tapi cukup mepet ya, di 27 November, tapi nggak apa-apa. It's okay, 27 Oktober. Kemudian untuk deadline-nya di 1 November, itu kalau bisa udah submit, gitu. Nah, terus setelah dari sini, GF ini, kita ke Nusantara, dari Nusantara nanti ke Sumitomo, dan terakhir ada di BRIM. Jadi gitu layoutnya teman-teman. Masih ada 4 pendanaan di bulan ini. Aku tidak mewajibkan teman-teman untuk hadir, tapi di semuanya, tapi boleh memilih dari 4 ini. Nah,
Kalau misalkan mau mudah, sebenarnya teman-teman bisa untuk membuat satu rancangan penelitian aja, tapi nanti dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan kayak aku sama Pak Asdi kemarin di Nagao itu merancang tentang Lamalera. Lamalera itu satu daerah di Indonesia yang dia apa namanya punya tradisi membunuh hiu. Nah, karena itu kan masuknya konservasi hiu ya. Hiu adalah salah satu hewan yang cukup dilindungi di berbagai negara. Cuma di Indonesia aja dia diperbolehkan. Akhirnya itu diajukan ke Nagao karena bentuknya adalah konservasi. Dia mintanya konservasi. Nah, eh, di layar teman-teman itu sudah ada penelitian mengenai GEF. Oke. Nah, oke. Di layarnya teman-teman sekarang udah ada penelitian tentang GEF. GEF ini fokusnya ada di 5 bidang. Yang pertama ada ini community based conservation, kemudian ada sustainable agriculture, kemudian ada low carbon energy, local to global coalition, kemudian ada water conservation. Nah, sebelum jauh untuk aku melangkah nanti ke proyek yang lain, mungkin dari teman-teman dulu, apakah ada yang sudah punya gambaran untuk mengajukan di mana? Atau ada pertanyaan dulu mungkin boleh. Mm-mm. Nah, maksimum value-nya segini ya teman-teman. Tahu benefitnya dapat duit. Tinggal 50.000 itu. Pertama Iya. ditambah tadi kan duit 50.000. 50.000. dolar. 50 US dollar berarti berapa ratus juta itu? 1 juta. Berapa? Juta. 16 kali 5, 400. 400. Ya. Ya, segitu teman-teman nanti dikur sendiri. Pokoknya maksimalnya di sekitar 50.000 US dollar. Nah, ini tentang apa sih? SGP ya? Oh ya, ini yang GEF, ini dana paling besar dari 4-4 ini. Itu. Paling besarnya punya GEF. Kenapa GEF ini paling besar? Karena GEF ini meminta kita untuk melakukan pengabdian sebenarnya, secara garis besarnya. Gitu. Tapi untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa untuk cek lebih lanjut informasi ini di lamannya GEF itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk contoh-contoh yang diterima nanti bisa teman-teman akses di lamannya mereka. Itu ada di download dan proposal template. Oh iya. Kalau nggak buka di baca. Bisa. Oh ya, ini poster. Ini kayaknya dapetnya di LinkedIn deh. Nanti teman-teman bisa ngecek di LinkedIn-nya yang SGP ini. Gitu. Nah, mungkin dari sini sebelum jauh, aku boleh mendaftarkan dulu teman-teman yang sudah berminat untuk mengajukan GF atau belum. Kalau sudah, aku mau menulis di papan tulis supaya kita lebih terstruktur aja nanti diskusinya. Gitu. Jadi sebelum mereka coba ini buat proposal, kan mereka harus tahu dulu aspek awalnya itu kayak gimana. Terus kan tadi kan kamu plot dosen-dosennya, coba kamu jelasin ke mereka. Aku belum nge-practicing. Oke. Makanya kan ada niat itu, jadi mereka biar tahu. Oke, jadi sebenarnya skemanya gini teman-teman. Setelah tahu ada dana pendanaan ini, kan ada 4 program ya, 4 program hibah. Nah, nanti alurnya teman-teman boleh untuk pertama menentukan tema dulu lah. Tema dulu apa yang mau teman-teman teliti. Teman-teman nggak usah untuk menentukan, oh ini aku harus ada proposalnya. Enggak. Yang penting teman-teman sudah punya tema dulu. Apa yang mau teman-teman teliti. Tema ini bisa nanti kita jabarkan lebih lanjut di proposal ketika sudah yakin, oh iya kayaknya ini masuk deh ke temanya si Mbak, maaf yang tadi proposal. Masih ada minta tolong yang proposal, poster yang hijau. Iya yang tadi.
Nah, jadi teman-teman, yang aku maksud adalah teman-teman silakan untuk menentukan temanya aja. Kayak yang sebelah sini kan, aku nulisnya cuma temanya aja. Jadi nggak ada penjelasan lebih lanjut gitu loh. Ini bebas. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada gambaran, misalkan, oh aku mau konservasi air, misalkan di Kalimantan, itu akan lebih baik. Kalimantannya di mana misalkan? Di Kalimantan Timur katakanlah. Ya udah, teman-teman pakai itu aja sebagai patokan untuk masuk ke programnya SGP ini. Gitu. Metodenya nggak usah, nggak apa-apa. Penting teman-teman punya tema dulu. Karena metode itu nanti kan tergantung dengan permasalahan yang ada di sana, kemudian menyelesaikannya seperti apa. Gitu. Nah, itu kan teman-teman harus studi literatur tuh, dan butuh waktu ya untuk menentukan metode, kemudian apa yang mau diteliti. Yang penting teman-teman tahu aja dulu apa yang mau diteliti. Gitu. Dan disesuaikan sama tema yang didanai. Kira-kira masuk nggak kalau di situ? Itu sih. Itu baru yang GF. Nah, sampai sini kita diskusi tentang GF dulu ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini dulu kali ya. Dari Mbak Ayu dulu, mungkin ada gambaran nggak mau meneliti apa? Atau mau dari Ridwan dulu juga boleh. Saya sih kemarin tanggal itu sawit jadi Hmm? sampai Pak Hamzin Hmm. kita bikin sawit atau bisa ke air atau ke limbah gitu. Kalau kalau kamu mau menuliskan tentang sawit dan limbah, sebenarnya bisa masuk ke kategori yang pertama, Community Basis Conservation, Treat Ecosystem and Species. Mungkin bisa masuk ke situ deh. Limbah. Kalau limbah masih manajemen. Iya, kalau limbah nanti masuknya di yang nomor 4 gitu. Nah, mungkin Maksud kita itu kayak gini. Jadi setidaknya udah punya bayangan, oh aku Ridwan, aku mau neliti tentang katakanlah sawit. Udah sebatas itu dulu. Di mananya, metodenya, itu nanti dulu nggak apa-apa. Jadi kalau sawit kan ini kan di luar luar pulau ya. Nggak apa-apa, Gimana? nggak apa-apa. Untuk misalkan tempat ya, nggak apa-apa. Gimana? Ini kawat. Oh, itu tergantung. yang penting sekarang kita gerak. Iya, nanti tergantung apa namanya. Harus ada Iya, jadi gini, teman-teman, supaya nggak bingung, pendanaan ini bebas. Mau teman-teman naik pesawat, naik kapal, naik mobil, naik bis, atau apapun. Wujudnya susah ya buku itu. Oh, kalau Mungkin bisa bisa limbah atau apa gitu yang jauh-jauh aja. Maksudnya kayak limbah air gitu kan bisa di Gunung Kidul. oh, maksudnya mencari lokasi yang lebih strategis di sini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus sesuai tema. Limbah ya. Oke. Jadi lo ada dana yang pintar fokus di daerah tiga. Ya kan nggak mungkin kamu Betul. dulu. Ya kan, nah, makanya kalau pendataan kalau di sana air dulu. Saya tahu tidak. Kan tahu sih. Ini dia tahu. Ridwan mau limbah. Iya, limbah air. Limbah air akibat sawit atau gimana? Limbah air atau limbah? Oke. Limbah. Mungkin gini, aku tanya dulu deh. Limbah itu kan ada berbagai macam ya. Ada limbah medis, ada limbah sampah, atau limbah padat, kemudian ada limbah perkebunan. Nah, yang Ridwan masuk yang limbah yang mana? Atau mau semua limbah? Boleh. Jadi Nah, Yang dihasilkan oleh industri gitu. oh berarti limbah industri. Nah, limbah industri gitu aja ya. Nanti untuk lebih jelasnya boleh bikin ini dulu
bikin proposal supaya kita lebih memahami arahnya tuh mau kemana. Nah, setelah teman-teman sudah tahu mau meneliti tentang apa dan masuk ke dalam tema yang ada di sini, teman-teman nanti bisa langsung bikin proposal. Kemudian kita biasanya ada pertemuan setiap hari sih sebenarnya di sini. Kalau udah mepet-mepet timeline seperti ini, biasanya kita tiap hari ke sini untuk saling sharing. Tapi kalau misalkan teman-teman punya aktivitas lain, boleh untuk setiap Sabtu aja ke sini untuk diskusi. Gitu. Nah, kita juga open untuk online, jadi boleh teman-teman kalau misalkan mau diskusinya secara online, boleh juga. Oke, mungkin selanjutnya kali ya. Oh, sebelum aku lebih jauh, mungkin Ridwan ada rekomendasi mau ke dosen siapa atau belum? Mau sama dosen siapa? Karena biasanya kalau penelitian seperti ini, itu jarang kita, apa ya, jarang untuk kita satu dosen boleh lebih dari satu proposal. Ini baru pertama kali aku dari Oke. Kenapa menang? Oke, nggak apa-apa. It's okay. Dimintain doang ya. It's okay, nggak apa-apa. It's okay, Ridwan. Jadi nanti bikin proposal dulu kali ya. Nanti aja dulu bikin proposal dulu aja kali ya. Biar tahu mau bahas apa ya. Iya, dosen tuh belakangan aja. Kita tentuin tema dulu aja gitu kali ya. Oke ya, sepakat ya teman-teman, kita bikin tema dulu kali Dari ya. 5 itu kalian fokus mau kemana? Dari satu tema itu baru kalian beli apa masalah atau isu yang sama itu. Betul. Kalau kita nemuin isu dulu tapi kita ternyata enggak di tema itu kan ya kan jadi Iya. kita emang harus memahami skop-skop yang Iya. ya, tahun depan nanti jalan-jalan tuh. Kok tahun depan? Iya benar. Oke, lanjut ke Intan kali ya. Intan gimana? Aku ya, kan aku tuh Mm-mm. nggak pernah sih. Aku sebenarnya kalau misal melakukan penelitian itu pasti sekunder kan. Mm-mm. Biasanya nyari di internet gitu, di website apa gitu kan. Mm-mm. Nah kalau misal kayak punya Mbak Rita lah, sebelumnya kan kayak di Lombok gitu. Nah, itu cara menentukan lokasinya itu dilihatnya dari mana? Biasanya kita ini survei permasalahan. Jadi nyari beritanya atau nyari isu. Heeh. Heeh. Dan pertama yang Iya. kita Betul. pemerintah. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang online kan nggak kedengeran ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan untuk menentukan lokasi itu sebenarnya ditentukan berdasarkan tadi permasalahannya apa. Misalkan limbah, kita ngomongin limbah dulu kali ya. Limbah nih. Oke, aku mau bahas tentang limbah. Carilah wilayah yang limbahnya itu paling apa ya, mencolok. Atau kalau misalkan limbahnya tidak paling mencolok, mungkin cari lokasi yang belum ada penanganan limbahnya dengan baik. Karena Jadi sebenarnya iya, berdasarkan case-nya berdasar berita aja. Kalau misalkan punya data yang lebih signifikan atau lebih relevan, kayak misalkan punya data di database di apa namanya? Kalau kita tuh ada namanya statistika. Nanti itu ada website namanya statistika, di situ ada data-data tentang permasalahan. Itu bisa dari situ. Atau kalau aku sih biasanya ya, kalau aku ya gampangnya adalah lewat TikTok. Kalau aku, karena TikTok itu kan paling cepat ya perputaran informasinya. Jadi aku biasanya lewat situ. Nah, tapi ini namanya Mm. sebenarnya isu itu nggak hanya kita melihat oh misalnya di Jogja ini sampahnya paling tinggi gitu kan, tapi kita bisa ngelihat oh ternyata Bali itu salah satu daerah yang penanganan sampahnya terbaik. Nah, jadi kita nggak hanya meneliti di Jogja aja, tapi kita bisa meneliti di Bali. Kenapa? Kan itu udah ini Mbak, misalkan itu udah apa namanya udah ada solusinya gitu kan. Nah, kita ngelihat kan kita belajar ada tools namanya Micmac salah satunya ya. Jadi emang dalam kita riset-riset itu kita selain isu, kita juga harus tadi metodologi kan yang harus kita kuasai. Nah, jadi di situ kita bisa ngelihat oh ternyata kenapa sih di Bali itu bisa apa penanganan sampah ini bisa terselesaikan gitu. Nah, kita neliti tuh, ya kan? Nah, nanti harapannya apa bisa diimplementasikan ke daerah lain yang memang sampahnya itu butuh perhatian seperti itu. Jadi emang menurut Mbak itu semua itu pertama selain isunya tergantung
bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dan apa sih tujuan kita mau meneliti itu gitu loh. Nah, kalau kita mau lihat faktor-faktor kenapa bisa sampah di Bali itu tertangani gitu kan. Nah, kenapa Jogja itu nggak bisa seperti Bali gitu. Nah, jadi kita bisa belajar dari yang sukses, kita apa namanya? apa kita ini apa namanya? Kita bisa apa namanya? Implementasikan ke daerah yang kurang atau belum perhatian atau yang belum ada kayak gitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Dita. Mungkin teman-teman yang online misalkan nanti ada pertanyaan lebih jauh, kalau misalkan belum paham, boleh banget untuk nanya, raise hand aja atau langsung open mic aja, nanti biar bisa masuk ke diskusi kita. Nah, selanjutnya Mbak Intan, gimana? Apakah sudah ada bayangan? Mau neliti apa? Bisa dibuka dulu Mas yang posternya tadi? Oh, enggak. Limbah kan? Oh ini, oh iya tadi limbah industri ya. Sorry. Maaf. Maaf. Oke. Itu nggak muncul di sini ya? Jadi banyak. Oke, mungkin dari Mbak Intan mau apa? Mungkin ya, Mbak ya. Iya. Saya lebih ke ini ya. Tapi energi saya itu mau benefit apa lah. Oke. Itu loh. Kayaknya ke situ, tapi untuk tentang apanya Hah? kurang tahu. Sebenarnya biasanya kalau saat peneliti ini di bagian sustainable. Nah, itu pun tapi sustainable investment itu kan kalau datanya nggak pernah aku nyari real kan. Jadi aku belum tahu. Tapi kalau dilihat sekarang nih ya itu bagian di poin C. Oke, berarti sementara aku tulisnya low carbon gitu aja kali ya. Oke. Lanjut, Mbak Isti. Apa? Ya, diskusi. Apa tuh? Tapi aku mau limbah industri batik. Entah Jogja, entah mana, tapi nanti lah. Limbah industri juga. Batik. Limbah industri. Oh, spesifik ya? Iya. Limbah industri. Mbak Aris, Gara-gara kemarin ya gitu. Mbak Aris, Tanya ini kan, limbahnya di bareng bisa lalu. Oh, oke. halo Mbak Oke. Aris. Mbak Berarti Aris. limbah industri batik khususan batik banget. Oke. Siap. Oke. Mbak Aris. Betul. Mbak Aris. Lanjut, Mbak Ayu. Ada mic lagi nggak sih, Mas? Kayaknya tadi ada deh. Maksudnya diputar aja, jadi aku nggak perlu muter. Oh, Ibu. Boleh, Ibu. Boleh nambahin dulu, Bu. Saya dari tadi manggil-manggil Mbak Aris nggak ditanggapin dong. Bentar lu. Ini kan karena deadline-nya tanggal 24 ya. Dengar nggak? Dengar nggak Mbak Aris? Kita 20. Soalnya nggak kedengeran, Bu. Heeh. Iya. 14, 10 hari. Nyandak, Bu. Nyandak kok, Bu. Kemarin aja kita 3 hari kok, Bu. Oh iya. Itu yang topiknya sesuai dengan dan kamu kan sudah punya data sebagian itu yang bisa dipakai. Gitu. Iya, jadi iya.
mungkin pakai metode yang lain, nggak perlu yang harus semua data itu kumpul karena masih ada 7 key informan yang belum dapat. Nah, pakainya bukan yang SROI kali, mau dicari pakai data yang lain, tapi objeknya sama, jadi mendukung punyamu. Siapa tahu nanti dari hasil ini nanti bisa menambah analisis untuk pembahasanmu gitu loh. Jadi saling mendukung. Nanti dia tambah lama lagi tesisnya. Oh, tak rewangin rene loh. Nggak ada speakernya, Bu. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah punya tesis sebenarnya bisa untuk apa namanya, meneruskan aja tesisnya biar lebih cepat. Khusus Mbak Esti ya? Khusus Mbak Isti. Untuk teman-teman yang lain boleh menyesuaikan aja sesuai dengan keinginannya teman-teman. Oke, sampah limbah, sampah organik. Apa gimana? Oh, sorry. Sampah organik gitu ya. Oke. Sampah organik Mbak Isti. Oke. Oke. Terus lanjut, Mbak Ayu. Apa? Dampak pembangunan dari pabrik di Brebes. Oke. Jadi belum ada tindakan lanjutnya lagi. Itu bisa masuk ke Itu yang nomor 1 nggak itu sih? yang BED. Bisa sustainable agriculture, jadi kamu lihat mungkin Sorry, sebelumnya enggak dong. iya kan ada nggak dampaknya dari Bentar, untuk dulu ke itu tempatnya sawah gitu. Sawah perkebunan atau jadi banjir. itu bukan yang pertama kah? Ekosistem and species bukan sih itu tuh conservation. B. Tapi yang bagian agriculture aja. Ya, Itu pabrik objek. Mana yang dia local condition and chemical and vessel management, water conservation. Oh, masukkan apa nggak masuk ke water conservation-nya aja? Kan Ya. bikin banjir. banjir. Sebenarnya kemarin Pabrik banjir. iya itu Tuh, itu silakan. alih fungsi lahan kan jatuhnya. Silakan. Bentar, juga Itu ini price. karena sungai, sungai atau emang jadi tuh karena pembangunan, jadi kan ada satu jalan, jadi pabriknya tuh banyak, cuman ada satu lingkungan jalan tuh kali pembangunan tuh juga pabrik, dan itu tiap sejam pasti banjirnya lebih dari 100 kaki gitu loh. Nah aku tuh kayak gue itu misalnya Berarti pertanyaan air kan? ada ini Kayaknya serapannya yang buruk. Nah, kalau aku kan nggak tahu ya permasalahannya sedetail apa. Kalau menurut Mbak Ayu, kira-kira dari permasalahan yang udah dijelasin bisa masuk ke sini nggak? Tanya di kelompok semua. zona sebelumnya kayak Sawah. iya kan sustainable. Ya, tapi objeknya sawah. Iya, pertanian, terserah. Pertanian. Bukan sawah, kan banyak. Food security berarti. Oke, berarti alih. Mungkin aku nulisnya alih fungsi lahan kali ya, bukan bikin pembuatan pabriknya kali ya. Karena pembuatan pabrik itu kan kayak ininya ya. Lebih ke alih. Oke, terus lanjut ya. Mungkin lanjut ke Mas Syahdan dulu. Maksudku biar yang di sini dulu, terus nanti langsung dilempar ke Oh, oh ya udah. Oke, Mas Aslam, atau teman-teman yang di online mungkin bisa open cam dulu. Halo teman-teman yang di online, apakah boleh open
open kamera dulu mungkin. Nah, Mas Aslam, Ya, Mas halo. Aslam, kira-kira Halo. Ya, ada rencana penelitian enggak? tadi tak amatin dari 5 tema ya. Ini menarik nih sebenarnya. Eh, Secara umum menarik, cuman saya eh, cukup tertarik sebetulnya ke salah satu tema yang Sustainable Agriculture and Fisher and Food Security. Ini menarik sebenarnya. Eh, Mungkin pandangan awal saya melihat topik ini cuman lagi-lagi lihat deadline-nya kok mepet banget ya. Jadi pandangan awal saya melihat topik atau tema ini berdasarkan daripada tadi kan udah bicara isu ya. Ya tentu berkaitan dengan itu kaitannya dengan kondisi atau potensi yang khususnya ada di Sulawesi Selatan terkhusus saya bisa menyampaikan seperti itu. Yang mana kalau berdasarkan data ataupun kajian-kajian sebelumnya ataupun dalam produk-produk perencanaan sektor perikanan itu menjadi salah satu sektor unggulan salah satunya ya di Sulawesi Selatan kalau kita lihat dari berbagai analisis seperti misalnya kajian-kajian yang menggunakan analisis LQ misalnya itu menunjukkan bahwa perikanan itu salah satu sektor yang cukup komparatif atau unggulan di sana. Nah, beberapa daerah yang spesifik di kabupaten-kabupaten tertentu itu menjadikan sektor ini sebagai basis unggulan wilayah mereka. Lebih spesifik lagi pada isu misalnya konteksnya kepada tema tadi salah satunya mengenai sustainable agriculture-nya itu saya membayangkan nih Mbak, hanya membayangkan dulu kaitannya dengan isu-isu yang ada seperti di beberapa kabupaten ya di Sulawesi Selatan itu kan mayoritas sebetulnya kabupaten itu berada di pesisir sebetulnya. Nah, berkembang masyarakat-masyarakat pesisir itu kan tentu beda ya dari segi sosial, ekonominya, termasuk culture-nya, budaya mereka tuh yang berkembang. Tentu mempengaruhi bagaimana kaitannya dengan pengembangan potensi misalnya apakah dia ke perikanannya dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal karena kan ada potensi nih, cuma memang tidak berkembang selayaknya bagaimana diharapkan ada keberlanjutan atau aspek sustainability di situ kaitannya dengan ekonomi termasuk sosial yang diharapkan bagaimana masyarakat di situ bisa meningkatkan kan harapannya seperti itu bagaimana potensi itu dapat mendorong atau meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dikatakan sustainable. Mas, Ini baru sebelum lebih jauh sekedar ya. gambarannya. Cuman saya belum tahu nih Mbak, karena ini kan semacam kita kan buat proposal tuh kan tim ya. Saya hanya melihat tema yang ada, saya bayangkan apa yang ada di lapangan, kondisinya seperti itu. Saya tidak tahu nih apakah bagaimana skema pengusulannya. Tadi saya cari-cari di Google kok nggak ketemu, nggak ketemu linknya, ininya websitenya. Tapi menarik Mbak, ini menarik potensi riset-riset seperti itu. Banyak kalau lokasi sih banyak, isu banyak. Tadi Mbak Aris sudah memberi gambaran juga kepada kita di sosial media itu memang banyak seperti itu. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas. Mm, Tapi mungkin aku boleh konfirmasi secara singkat ya Mas. Jadi untuk ya. pendanaan ini, kira-kira Mas mau ikut bergabung atau belum? Ah, saya cukup tertarik, Mbak, dengan ini. Apapun tema sih sebetulnya bisa masuk di tema manapun sebetulnya. Yang mungkin dari teman-teman lagi menginisiasi atau ada idenya sehingga bisa
didalami ya. Terkhusus pada tadi kalau Mbak Nita menyampaikan kita harus ada pendalaman pada literatur ya, itu memang penting untuk pengkayaan dan pendalaman daripada isu yang kita akan ini. Saya tertarik Mbak dengan berbagai 5 tema utama ini, menarik untuk dikaji. Oke, berarti Mas Aslam siap untuk melakukan proses pengajuan pendanaan ya? Boleh kalau memang ini nanti, tapi ini Mbak, ini kan aku kan diriku nggak bisa duduk di sana nih, gimana skemanya nanti supaya bisa berkontribusi. Apakah skemanya saya mungkin by discuss seperti ini dengan melalui forum online dulu sampai ini kan deadline 24 ya Mbak, ya sekarang tanggal 14, 10 hari lagi. Minimal kan biasanya Iya. sebelum deadline kan harus Oke. udah siap ya. Mas Aslam dan Ya. teman-teman online, mungkin untuk skema yang teman-teman belum bisa hadir pada kesempatan siang hari ini secara offline, mungkin nanti untuk skemanya cukup berbeda sama teman-teman yang bisa hadir online. Untuk teman-teman yang ada di daring dan belum bisa ke kampus, nanti teman-teman bisa untuk membuat proposal dan kemudian teman-teman menghubungi dosen-dosen yang kira-kira teman-teman ingin dijadikan promotor, ibaratnya begitu. Nanti untuk skemanya, proses upload, kemudian revisi, itu bisa langsung bersama dosen-dosen terkait. Begitu, Mas. Tetapi teman-teman juga perlu ingat bahwa pendanaan itu rata-rata satu proposal hanya bisa diajukan oleh satu dosen hanya bisa mengajukan satu proposal. Begitu. Jadi kalau misalkan dosennya sama, mungkin nanti bisa dialihkan ke dosen lainnya. Begitu. Yang penting sih dikejar ini dulu sih Mas, proposalnya dulu, temanya, kemudian sudah sesuai apa belum dengan pendanaan. Kalau misalkan sudah, mungkin nanti bisa langsung dikonsultasikan dengan dosen-dosen terkait. Begitu. Atau kira-kira dari Mas Izin Aslam? Mbak Aris, izin Mbak Ya, Aris. Ibu, monggo. Tadi kan disampaikan untuk yang belum bisa hadir itu kan secara online ya, lalu menghubungi dosen. Saya kira tetap kita butuh ada kerja bersama seperti Nagau kemarin. Jadi kita saling dukung apa yang kurang itu seperti apa. Jadi kalau hanya mahasiswanya langsung sama dosennya, sementara dosennya juga sibuk, itu saya khawatir ada yang miss gitu. Jadi tetap kita ada kerja bareng-bareng meskipun itu hybrid ya. Tetapi saling mengecek apa sih yang kurang, template, lalu apa syaratnya, itu perlu kerja bareng kayak kemarin Mbak, meskipun itu hybrid ya, Mbak Aris. Oke, Ibu. Ya, boleh. Sebenarnya gini Terus, sih Ibu dan teman-teman. oh ya sebentar, Kalau untuk dari sebentar sedikit lagi Mbak Aris. Yang satu angkatan sama Mbak Aris siapa aja yang sudah mulai nulis? ada saya, Mas Aslam, sama Mbak Ayu. Nah, saran saya Mbak Ayu, Mas Aslam, dan Mbak Aris, itu jangan keluar dari topik yang akan digunakan untuk tugas akhir. Jangan membuat sesuatu yang baru lagi supaya cepat selesai. Seperti halnya Mbak Isti, tadi saya catat Mbak Isti, ternyata masih ada 3 yang lain juga. Nah, yang 3 ini tolong juga dimasuk dalam catatan saya, topiknya tolong, entah itu topik yang akan skemanya mungkin Mas Aslam akan skema publikasi bukan tesis, berarti nanti penelitiannya yang terkait sama publikasinya nanti aja, jadi biar saling mendukung cepat selesai gitu ya. Jadi Mbak Aris, Mas Aslam, Mbak Ayu, kalau ada pendanaan itu topik disesuaikan dengan tugas akhir nanti karena Anda semua sudah di semester berapa ini? 3 ya? 3 Bu. Iya, Iya, udah di udah semester 3 1,5 Ibu. tahun. Ayo cepat. Jadi meskipun ada pendanaan, jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak selesai-selesai. Tapi pendanaan ini digunakan untuk mendukung agar teman-teman bisa segera selesai. Jadi topiknya silakan diselaraskan dengan topik untuk tugas akhir. Itu ya Mbak Aris? Iya, terima kasih Ibu. Ya. Yuk silakan Oke. tadi mau nambahin apa? Iya, jadi teman-teman,
untuk prosesnya sebenarnya selama 7 hari ke depan itu teman-teman bisa untuk mengajukan proposal sorry, bukan mengajukan, tapi teman-teman membuat proposalnya terlebih dahulu. Nanti kemudian setelah teman-teman membuat, kita review bersama mungkin di sekitar 10 hari dari sekarang, berarti kurangi 3, sekitar tanggal 17, 18, mungkin ketika proposalnya teman-teman sudah jadi dan teman-teman masih kebingungan untuk mengajukan kepada dosen siapa, bisa untuk diskusi daring seperti ini lagi. Begitu. Untuk mekanismenya mungkin bisa dibuatkan grup sementara aja kalau tiap kali ada project, Mbak. Nanti kalau udah selesai baru dibubarkan grupnya. Betul. Oke, Bu. Aku akan membuat grup mungkin ya nanti setelah ini. Ini ada Pak Oke. Torik, ada Mbak Fauzia, ada Mbak Hilman nih. Izin Bu nyimak dulu Bu. Oh, kirain Monggo Pak Torik kepada mau ngajuin Mbak-mbak atau lagi Mas nih yang Pak mau Torik kan. bertanya boleh. Ini produktif nih Pak Torik nih. Atau mau Siapa mengajukan tahu mau. pendanaan juga boleh ke Mas Torik mungkin atau Mbak Hilma ya. Iya. Sama Mbak Fauzia mungkin. Oke, karena mungkin belum ada tanggapan dari teman-teman yang online atau ada ini Mas Torik, Mbak Hilma, Mbak Fauzia. Oke, karena belum ada tanggapan, mungkin aku akan langsung ke yang lain dulu ya, teman-teman. Oke, Mas Aslam berarti tadi aku mau konfirmasi Mas Aslam mau ngambil yang tema kedua ya, Sustainable Agriculture ya, betul? Eh, di benak saya saat ini itu Mbak, kalau relate, kalau tadi Ibu menyampaikan kalau boleh relate dengan topik yang kita lagi tulis saat ini ada kaitan bagaimana pertanian, harapannya Oke, kalau berarti topik saya kan kemiskinan, ketimpangan, itu kan itu tuh connect nih dengan ini. Ya sebenarnya bidang manapun juga bisa dikonek-konekin sebetulnya. Itu sih. oke, berarti aku tulis dulu ya, Mas. Ya, siap. Ini tentang tema yang kedua ya. Oke, Mas Anggoro, gimana yang GEF? Mau apa? Up. Oke, Mbak Nita. Yang dari potensi bahan di desa Malaka. Oke, Di confirm lagi. Heeh. Nita. Tentang apa, Mbak? Yaitu potensi bahan di desa Malaka. Potensi bahari. Malaka sama satu lagi konservasi mangrove. Ini di Oke, Mas Syahdan.
Oke, oke teman-teman, aku selesai menulis untuk yang project GF. Mungkin Mbak Nita boleh bantu operasi. Dari Intan, Ayu, Ridwan, Ada lagi nggak? Timba industri. Jadi mungkin nanti setelah kita pemetaan ini kan nanti kita mungkin ada penyusunan berapa. Jadi kita bisa gali kayak bagaimana ini menyusun interaction, apa substansi sama. Yang bagi itu yang mana? Yang A. D. Iya, wasting management. Wasting management. Oke. Oke teman-teman, sementara kita sudah menyusun yang GEF, aku akan coba bacakan ulang buat teman-teman yang online. Semoga ini bisa menambah wawasannya teman-teman. Yang pertama adalah Mas Ridwan itu akan meneliti tentang limbah industri. Nanti itu kemungkinan ada di poin kelima. Kemudian ada Mbak Intan yang low carbon. Kemudian Mbak Isti tentang sampah organik. Mbak Ayu alih fungsi lahan. Mas Aslam sustainable agriculture. Kemudian Mbak Nita potensi bahari di Malaka dan konservasi mangrove di Berau. Kemudian Mas Syadan ada konservasi air di Bungin. Kemudian saya sendiri meneruskan pendanaan yang sebelumnya di Nagao tentang Lamalera. Kemudian yang kedua mungkin saya akan mengajukan mengenai rumput laut di Gunung Kidul. Nah, untuk selanjutnya, untuk teman-teman online, apakah sudah tersambung kembali Mbak Hilma? Kemudian ada Mas Taufik, kemudian yang satu lagi tadi ada ini Mbak Fauzia. Apakah sudah tersambung teman-teman yang ada di online? Selain Mas Aslam? Oke, sepertinya belum ya. Teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya karena kita masih ada 3 lagi, aku akan melanjutkan ke deadline yang selanjutnya yaitu Nusantara. Nusantara ini adalah salah satu proyek kerjasama Indonesia-Perancis. Mungkin aku akan coba share panduannya di grup. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu atau mungkin teman-teman bisa untuk mengaksesnya dulu kali ya. Sebentar. Boleh di-share screen? Oke, teman-teman, untuk program kerjasama atau proyek Nusantara ini merupakan program yang didanai langsung oleh Kemenristek-Dikti. Deadline-nya itu sekitar tanggal awal November, itu sekitar tanggal 5 atau kalau nggak salah tanggal 5. Tapi untuk upload-nya, karena takutnya nanti Bima itu down, biasanya kita akan upload di 5 hari sebelumnya, yaitu tanggal 1 November. Nah, untuk finalisasi total itu akan dilakukan di tanggal 27 Oktober. Nah, kenapa 27 Oktober? Karena sebenarnya di guideline-nya itu tertulisnya 27 Oktober, tapi mungkin karena ada perpanjang dari Bima, itu upload-nya terakhir di awal November. Gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk proyek yang dilakukan di Kemenristek ini, itu hanya boleh diupload oleh satu dosen, satu proposal. Tidak boleh ada yang sama dosennya. Jadi,
eh, untuk mempermudah kita supaya tidak ada yang bertabrakan dosennya, aku akan menawarkan ke teman-teman semua, apakah teman-teman ada yang sudah memiliki eh, apa ya, mungkin keinginan untuk bersama dosen siapa atau belum. Nah, eh, teman-teman, aku akan menjelaskan secara singkat untuk penelitian Nusantara ini boleh diajukan apapun penelitiannya, tetapi tidak boleh mengenai ketahanan dan kemiliteran. Ya, jadi apapun temanya itu boleh dimasukkan, tetapi kecuali pertahanan dan kemiliteran. Nah, meskipun begitu, mungkin teman-teman bisa untuk membaca guideline-nya terlebih dahulu, supaya tahu rules-nya apa yang boleh dicantumkan di proposal ini dan apa yang tidak boleh dicantumkan. Nah, untuk pendanaannya, khusus untuk Nusantara ini 150 juta itu hanya untuk penelitian. Tidak ada, itu di luar biaya APC untuk publikasi ataupun untuk mobilitas. Jadi itu benar-benar pure untuk penelitian 150 juta. Dan itu diajukannya melalui akun dosen Bima. Ada ketentuannya juga, siapa saja dosen-dosen yang boleh mengajukan, itu juga ada. Mungkin Mbak Nita bisa ke bawah. Yang bagian dosen siapa aja yang boleh mengajukan. Eh, eh. Nah, ini teman-teman untuk kategori dosen yang boleh mengajukan kurang lebih seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah riset timnya adalah koasisten dari ini dan mungkin doctoral student. Itu masih boleh. Kemudian ada juga ketentuan untuk skornya 200 for STEM dan 100 for Social and Humanity in Sinta. Jadi perlu diperhatikan ininya. Khusus untuk yang Nusantara. Jadi tidak semua dosen mungkin bisa majukan karena ada ketentuan ini. Mas Anggoro mau apa sebelum Mas Anggoro pergi? Yang lain nggak? Temanya? Dan Nusantara temanya mau apa? Ya udah. Berarti pengajuan Mas mau sama siapa? Bu Endah. Oke. Oke. Iya, Waalaikumsalam. Ya, teman-teman ada di sini udah dijelaskan ya di guideline-nya adalah boleh menentukan apapun penelitiannya, tetapi tidak menerima tentang kemiliteran, pertahanan dan kemiliteran. Gitu. Nah, kategori dosennya seperti apa? Ini sudah ada, sudah dijelaskan, jadi bisa diperhatikannya nanti di sebelah sini. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita mungkin ke tim penyusun dulu. Untuk Nusantara ini seperti yang tadi aku bilang, deadline-nya itu sekitar 27 Oktober kalau sesuai panduan ini. Tapi kalau melihat di Bima sepertinya ada perubahan di awal November. Karena aku tidak bisa mengakses Bima, mungkin teman-teman nanti bisa dibantu oleh dosen-dosen pendampingnya. Nah, kalau jujur Bu, kalau dari saya sendiri kurang paham tentang penilaian yang STEM 300, kemudian 100 itu apa. Jadi mungkin nanti bisa dibantu sama dosen-dosen ya Ibu ya, untuk plotting dosennya. Mbak Aris, saya sudah buka Bima, cuman yang dibutuhkan apanya ya? Soalnya kalau udah masuk Bima, itu langsung masuk ke akunnya dosen. Akunnya dosen terus nggak ada pilihan terkait dengan panduan dan sebagainya di mananya? Itu di pengumuman, Bu. Di Di bagian pengumuman. pengumuman, kemudian notifikasi nanti di scroll. Kalau saya masuk ke Bima itu, oh di pengumuman yang sebentar program PHC Nusantara kah? Iya, betul, PHC Nusantara, Ibu.
Tetapi ini nggak bisa diklik ya. Saya nggak tahu kenapa. Sebentar. Pengumuman terus PHC Nusantara. Iya, Bu, betul. Pengumuman, kemudian PHC Nusantara. Saya cari dulu ya sambil jalan lah. Oke. Siap, Ibu. Mungkin aku Apa sambil bertanya dulu pemberitahuannya ya. atau apa nih? Soalnya ini pemberitahuan hasil verifikasi kok An. Ini udah selesai atau kok hasil Belum, Bu. verifikasi pernyataan minat ya? Kalau verifikasi itu kan berarti udah selesai. Itu ini, Bu, kalau nggak salah, konfirmasi untuk kampus yang bermitra dengan si programnya PHC Nusantara ini. Jadi ada beberapa kampus yang hanya bisa mengajukan di program itu. Nah, masalahnya, ini ada UMY ada. Iya, Bu, ada UMY, tapi itu UMY harus konfirmasi ke pihak PHC Nusantara apakah mau ikut atau tidak. Nah, terus tapi terus caranya gimana habis ini? Kalau ini cuman ada verifikasi aja lembarnya. Nah, itu yang aku juga kurang paham, Bu. Sejauh ini sih, aku belum memahami itu ya, Bu. Tapi Soalnya kalau masuk ke kalau Bima, melihat dari panduannya, kemudian dari pengumumannya, UM ini masih termasuk salah satu universitas yang penerima manfaat PHC. ya tetapi langkah-langkahnya kan berarti harus nanya ke DRP dulu. Yang bisa menjawab tentang ini, yang menjawab ini. Iya, nanya ke DRP dulu, Mbak. Memastikan. Berarti lewat pusat studi ya, Bu? Bukan pusat studi, tanya ke DRP dulu. Karena kita DRP di tempatnya Bu Tanti. Ini PHC Nusantara. Sebentar ya, Bu. Coba nanti kita bantu konfirmasi lewat Mbak Intan. Itu, Ibu. Ini cukup sayang kalau nggak dimasukin, Ibu. Itu double suaranya, yang satu laptopnya dimatikan speakernya ya. Oke, Ibu. Soalnya kalau laptopnya dimatiin, kita nggak bisa denger Ibu ngomong. Enggak, yang satunya suara siapa lagi kok ada double? Berarti kan ada yang dua speaker laptop. Itu speakernya mic-nya kebuka ya. Yang mana yang dikecil? Nah, sambil nunggu yang lain, Mbak, mungkin bisa cari yang grand line dulu aja sambil nunggu kepastian yang ini, Mbak Aris. Oke, Ibu, siap. Ya. Astagfirullah. Oke, kita mungkin lanjut ke yang pasti-pasti dulu ya, teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu yang BRIN. Mungkin bisa dibantu, Mbak Anita. BRIN ini adalah gelombang terakhir untuk pengajuan proposal di program namanya RIM. Nah, RIM ini bisa diajukan oleh semuanya, tapi untuk ketentuan RIM ini cukup rigid dan mereka meminta untuk teknologi terbarukan. Gitu. Kalau yang tadi kan sekedar pengabdian, penelitian. Nah, kalau yang ini tuh BRIN lumayan cukup rigid, jadi dia lebih detail untuk memberikan keterbaruan inovasi atau keterbaruan teknologi, kurang lebih gitu sih teman-teman. Tapi untuk pendanaan BRIN ini kalau teman-teman bisa masuk, ini bisa masuk ke portofolionya teman-teman karena memang cukup
bergengsi ya RIM ini. Gitu. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau mengajukan untuk BRIN atau enggak ya? Tapi skupnya dulu ya, sebentar ya. Sambil kita share screen terlebih dahulu. Oke, bisa digedein nggak, Mbak? Lagi? Hah? Oh ya, 31 Oktober. Oke, teman-teman untuk skopnya seperti yang ada di poster ya teman-teman. Riset ini ada 3 kali bukaan setiap tahunnya. Kebetulan di tahun ini ada 3 kali. Dan submission terakhir itu adalah periode Oktober. Nah, untuk bidang atau fokus yang bisa teman-teman lakukan itu antara lain ya pangan, kemudian hayati, kesehatan, lingkungan, energi, teknologi, informasi, sosial humaniora, sains, dan lainnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau masukin program RIM ini, teman-teman bisa pakai namanya program Nawacita. Ya, teman-teman tahu lah ya program Nawacita. Itu merupakan salah satu eh, program yang bisa teman-teman gali dan ajukan di pendanaan RIM ini. Gitu. Untuk deadline-nya itu tanggal 31 Oktober atau akhir bulan ini. Ya bisa ya? Oke. Eh itu dulu sih informasinya. Mungkin naik ke posternya aja, Mbak. Oke. Nanti untuk guideline-nya teman-teman bisa akses di lamannya BRIN atau kalau enggak nanti akan kita bantu kirim guideline-nya seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi untuk program RIM ini, kalau teman-teman mau lolos untuk didanai, mungkin bisa pakai program Nawacita ya sebagai referensi rujukannya atau outputnya atau prototipe mungkin. Iya, karena memang biasanya RIM ini menggunakan keterbaruan teknologi gitu. Nah, itu teman-teman untuk program BRIN. Mungkin aku akan tanya seperti tadi dari Mbak Isti. Belum untuk belum kepikiran. Oke, dari Intan? Dari Mas Ridwan? Kalau aku kerja sosial media itu apa yang diciptakan? Ini memang salah satu yang cukup apa ya kompleks menurutku dibanding pendanaan yang lain gitu. Mungkin teman-teman yang online ada Mas Aslam, kemudian ada Mbak Hilma, ada Mbak Fauzia dan Mas Ridwan mungkin yang mau mengajukan boleh untuk open mic. Mungkin boleh sharing dulu tanpa menentukan isu. Di mana? Udah, oke. Maaf. Iya, maaf. Sorry. Aku Oke, maaf ya teman-teman. Ada distraksi. Mbak Ayu, nah ini untuk program yang BRIN, mau mengajukan atau enggak? Baru aja gitu. Oke, paham. Oke, mungkin karena teman-teman belum ada kepikiran, ini kita kasih opsi dulu kali ya, termasuk yang PHC Nusantara. Kemudian terakhir adalah Sumitomo. Iya, heeh, betul. Sumitomo ini salah satu program pendanaan yang mengharuskan kita untuk ke Jepang. Gitu. Jadi
Nah, nah, tuh ketemu your partner in life aja. Astagfirullah. Oke, teman-teman. Aku mau sharing tentang program Sumitomo. Sumitomo ini adalah program yang kerjasama Indonesia dengan Jepang, di mana di program Sumitomo ini yang cukup sulit sebetulnya bukan menentukan temanya, berbeda sama RIM yang sulitnya adalah di keterbaruan. Kalau di Sumitomo ini yang sulit adalah menyusun proposalnya. Karena menurutku proposalnya lumayan lebih rigid dibanding yang punyanya Nagao. Gitu. Nah, research grant-nya yang Sumitomo ini, teman-teman, itu jadi yang share screen di sini ya. Oke, aku sambil share screen ya, teman-teman. Ini yang susah adalah nih. Nanti menulis proposalnya karena lumayan rigid yang diminta gitu. Tapi untuk temanya tidak terlalu sulit sih. Nah, ini untuk deadline-nya itu sekitar 31 Oktober 2025. Jadi sama, bareng antara BRIN dan Sumitomo, teman-teman bisa memilih salah satu. Kemudian kemudian untuk teman-teman yang mau mengajukan Sumitomo ini, anggarannya boleh digunakan untuk melakukan riset di Jepang dan kemudian diterapkan di wilayah yang menjadi lokasinya teman-teman. Gitu. Nah, mungkin dari situ dulu kali ya kita bagi untuk Mbak Isti, apakah ada bayangan untuk ke Jepang? Belum. Oke. Terus Mas Ridwan, mungkin yang pengajuan Sumitomo ini gimana? Emang apa fokusnya? Kalau yang ini areanya di mana ya? Tadi ya, Mas? Ini dulu. Oh, ini. Oke, teman-teman, untuk area penelitiannya bisa dibaca di bagian itu ya. Areas of research, any research project that is related to Jepang. Itu intinya. Jadi apapun penelitiannya boleh, asalkan riset ini relate dengan kerjasama Indonesia dan Jepang. Gitu. Nah, tapi mungkin bisa untuk kepenelitian social science or humanity ya. Tuh. Oke, mungkin dari sini dulu. Kira-kira apakah ada tanggapan teman-teman? Pertanyaan? Bayu? Mungkin mau mengajukan buat ke Jepang? Biar ketemu? Biar tidak LDR? Gimana? Aku nanya beneran. Mau mengajukan yang BRIN atau Sumitomo atau enggak? Mau meneliti apanya gitu. Ini menentukan isunya itu gimana. Kita. Kalau Sumitomo kayaknya ada lain aja ya. Yang apa? Dari Jepang. Kalau yang Sumitomo mungkin udah kan yang aku ya. Karena kan harus di Jepang kan, di daerah Jepang. Oh, enggak. Kita kalau Sumitomo itu, jadi kita bukan ke Jepang untuk penelitian. Daerahnya di Jepang kan? Enggak. Penelitiannya di daerah Indonesia bisa? Di Indonesia. Itu penelitian untuk di Indonesia. Kalau beli mungkin masih ya. Jadi itu apa? Kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Jadi ambil topiknya mungkin bisa
yang ya menguntungkan bilateral keduanya atau mungkin bisa saling belajar dari keduanya ini. Saya kan kalau menurut aku ya, kalau pribadi aku lihat kalau semisal apa pemenang penerima hibah di semua hibah itu biasanya menurut aku yang aku lihat itu pasti ada lokasinya. Nah, sedangkan aku sendiri untuk mencari lokasi itu mau di mana tentang apa tuh aku masih bisa lah ibaratnya. Untuk mencari itu. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Kalau misal apa ya? Kalau yang gratis kan nggak bakal mau menerima, nah buat apa gitu kalau gratis. Jadi menurut aku susahnya itu mencari lokasi karena di Minuli pengalamanku belum sebanyak kalian di sini, jadi aku nggak tahu kalau data saya primer itu kayak gimana, cari lokasi kayak gimana aku nggak tahu. Paham. Oke. Oke, kalau dari Mas Ridwan? Sama. Oh ya, oke boleh. Bayu, yang udah di semester 3 ini gimana, Bayu? Ayo, Bayu. Gimana, Bayu? Mungkin tadi yang awal aja sih yang proposal itu aku coba. Oh, maksudnya mau nulis yang awal dulu. Oh, oke. Terus yang Sumitomo sama Brin, mau di skip dulu atau mau gimana? Yang kalau Brin kan Brin, kalau Brin kan ya itu yang lama dari PTN. Kalau Brin kayaknya aku takut nggak ini deh, nggak bisa. Oke. Berarti mau yang Sumitomo, yang Jepang. Emang itu DL-nya apa sih? 31 semua, baru Yang itu. yang ini juga 31. Yang Sumitomo 31, yang Brin 31. Sama. Sebenarnya gini sih, secara garis besar, penelitian yang Sumitomo ini, itu tuh bukan penelitian yang harus ke Jepang. Itu nggak diwajibin. Jadi kamu penelitian di Indonesia aja tuh nggak apa-apa. Pendanaannya di Jepang. Dan guideline-nya itu seperti ini. Jadi nanti intinya, di sini tuh mengenalkan budaya yang ada di Jepang untuk misalkan konservasi di sini. Ini kayak punya aku deh. Biar aku kasih contoh punya aku aja ya. Aku lagi neliti tentang Sautomi. Sautomi itu adalah hubungan antara alam dan laut yang ada di Jepang. Nah, relevansinya apa sama Indonesia? Indonesia itu aku ngambilnya di Jogja. Jogjanya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu ada potensi rumput laut merah dan rumput laut coklat yang belum terbudidaya dengan baik. Sehingga perlu diadakan kayak pemberdayaan masyarakat setempat untuk membudidaya dan memanen rumput laut ini. Caranya menggunakan yang Sautomi yang ada di Jepang. Jadi aku perlu ke Jepang untuk tahu si Sautomi ini seperti apa, kemudian aku terapkan di Indonesia menggunakan ya pendanaan ini. Gitu sih kurang lebih. Gitu teman-teman. Udah ada gambaran belum? Belum. Dia belum ada gambar Oh, bisa. Atau sebenarnya semangat gak apa-apa karena ini sebenarnya ini ya proses belajar kok teman-teman. It's okay banget kalau masih bingung. Gitu. Oke, aku akan menyapa teman-teman yang ada di online. Mungkin Mbak Fauzia, Mas Isa, Mas Torik, kemudian Mbak Hilma, ataupun Mas Aslam. Apakah ada yang mau bergabung di project BRIN ataupun project Sumitomo ini? Halo teman-teman yang di online, apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Kayaknya sudah milih yang pertama tadi aja Mbak Tumba. Gimana Ibu? Teman-teman
Teman-teman kayaknya milih yang pertama tadi, yang ini kayaknya belum. Pas Yang Mbak, GF pas. ya, Bu? Nah ini Mas Asram nih. Ya, gimana Mas Eh, Aslam? sebetulnya sih menarik semua ya Mbak, cuman waktunya yang nggak ini dikejar. Jadi mungkin tak coba yang pertama dulu gimana. Eh, karena yang Brin dan Sumitomo ini juga deadline pada mepet-mepet nih. Yang satu belum kelar, ini juga sedangkan tugas wajibnya kita yang lagi nulis-nulis ini juga masih on proses. Jadi takut bentrok-bentrok, nggak bisa fokus lagi. Jadi yang mungkin yang pertama aja dulu tak lihat. Oke, Mas. Iya, Terima kasih. ya. Kalau untuk teman-teman yang lain, Itu saya share ada dana bantuan penulisan tugas akhir ya Mbak di grup. oh boleh. Jadi teman-teman yang angkatan Mbak Aris, Mas Aslam dan Mbak Ayu nih, manfaatkan itu ada dana buat nulis tugas akhir. Syukur nanti selaras dengan risetnya nanti. Oke, terima kasih, Bu. Oke, teman-teman. Gimana? Ada yang mau? Kenapa? Oh, oke, Mbak. Atau teman-teman yang lain mau diskusi dulu atau mau ditutup dulu ya? Oke, ditutup dulu. Oke. Ibu ini mau aku tutup dulu ya, Ibu, supaya kita bisa diskusi secara offline. Nanti untuk Mas Aslam, misalkan mau diskusi online sama aku atau sama teman-teman yang lain, boleh untuk boleh menghubungi kita di grup ataupun mungkin nanti lewat telepon aku atau lewat Bayu atau lewat teman-teman yang ada di sini boleh. Gitu. Begitu juga untuk teman-teman yang lain yang ada di sini, mungkin yang belum memahami tadi hasil pertemuannya apa dan mau untuk mengulik lebih jauh tentang proyek Reach Me ini, nanti teman-teman bisa untuk eh, mengabarkan atau mencari tahu informasinya melalui Mbak Nita sebagai pusat studi atau mungkin melalui aku sebagai tim dari Reach Me MA. Jadi boleh untuk kita share ide-ide. Semoga nanti apapun yang teman-teman nanti lakukan ketika semoga nanti proposal pendanaan ataupun apapun yang sedang teman-teman ajukan mendapatkan hasil yang maksimal dan kita semua mendapatkan pendanaan sesuai dengan doanya teman-teman. Amin. Amin. Oke, teman-teman, karena udah sore hari, terima kasih banyak sudah bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima Mbak kasih Ibu Aris, yang sudah ya Mbak mewadahi Aris, kami. ini kan kemarin Reach Me itu dijadwalkan 1 bulan sekali, kecuali ada deadline ya. Berarti untuk pertemuan berikutnya kapan ini? Karena tanggal 24 harus submit. Sebetulnya tadi untuk penyusunan proposalnya itu 7 hari dari sekarang Ibu. Jadi mungkin sekitar tanggal 21, tapi mungkin 20 sebelum tanggal 20 deh Bu. Mungkin tanggal 17, 17, 18 mungkin. 17, 18 bikin proposal. Ada kuliah kan itu? Gimana Ibu? 17, 18 ada kuliah ya Jumat Sabtu. Jumat Sabtu teman-teman ada kuliah kah? Ada. Oh, kira-kira hari apa? Senin. Senin itu tanggal berapa? Ini tanggal 20.
20 mepet banget ya. Sore tanggal 3 sore mau nih kan. Mbak kapan ya Mbak? Timeline-nya? 24. Oh, 24. GAF itu soalnya terakhir kan 24 untuk upload. Jadi mungkin Jadi gini aja Mbak, template Senin Bu. itu di-share dulu. Mbak, Ya, Mbak Riz. ya. Jadi nunggu hari Senin itu teman-teman sudah menghubungi dosen dan juga menyesuaikan dengan template gitu ya Mbak. Iya, betul, Bu. Jadi tanggal 20-nya itu sudah ada draftnya, jadi tinggal mengecek apa yang kurang gitu. Betul, betul. Iya. Jadi Nanti hari bisa Senin nanti kita di-share akan di mana Mbak? Mungkin bisa dibikinkan grup untuk yang tadi berminat siapa, bikinkan grup sementara, terus template di-share di situ, diingatkan untuk waktunya kapan, kita akan ketemu kapan, disampaikan di situ aja Mbak. Oke, siap Ibu. Nanti setelah ini saya sampaikan di grup. Oke, teman-teman, Ibu, terima kasih Terima kasih Mbak banyak. Riz. Mas Sama-sama, Aslam. Ibu. Ini teman-teman semua, Mbak Hilma, Pak Torik, Mas Ridwan, Mbak Fauzia, Mas Isa, meskipun terlambat juga bisa bergabung di sini. Ada Mbak Nita, ada Mbak Isti, Mas Syadan, Mas Anggoro, semuanya ya. Terima kasih semuanya. Ada Mbak Kita Ayu ketemu sama lagi Mbak di... Intan, Bu. Oh iya, Mbak Ayu sama Mbak Intan. Kita ketemu lagi di Next Reach Me. Kok Next Reach Me? Next ada sendiri, Reach ada sendiri. Ya, makasih semuanya. Semoga sukses semua. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ya, teman-teman. kita tutup dengan Mungkin bacaan aku alhamdulillah tutup ya. dulu dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti di Waalaikumsalam hari warahmatullahi Senin. wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu dan teman-teman. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan ya.